Ini banyak banget yang minta sharing ke kita tentang pengalaman waktu mulai bisnis konveksi. Ini banyak munculnya dari DM Instagram, dan pas kita bikin Q&A itu pasti aja ada yang nanya, dulu waktu mulai bisnis konveksi apa aja sih yang harus disiapin, segala macamnya. Itu banyak banget yang nanya. Jadinya daripada kita capek sering ngebalasnya satu-satu, mending kita bikin video kayak gini. Jadi bisa teman-teman lihat juga nanti apa aja sih pengalaman kita waktu saat memulai. Siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang punya niatan memulai bisnis konveksi juga. Nah, mungkin berbeda dengan teman-teman konveksi yang lainnya. Jadi kalau kami tuh dulu mulainya memang dari dagang dulu baju atau bikin brand dulu, dan baru setelah itu bikin konveksi. Jadi kita sudah cukup familiar dengan proses produksi, terutama produksi kaos dan kemeja dan jaket. Dulu tuh latar belakangnya gitu. Dan dulu waktu bisnis clothing brand juga sudah cukup puas ibaratnya untuk kami sendiri. Jadinya setelah itu kita mulailah bisnis konveksi. Dulu kita sampai sempat jadi official wardrobe-nya buat film Filosofi Kopi, terus juga mensupport Rio Dewanto dan lain-lain lah. Nah, untuk Tangan Kanan Production ini sendiri, sebenarnya konsep yang kami usung itu kan namanya Beyond Production. Jadi kami itu tidak berpaku pada produksi saja. Dan sekarang tuh kita sudah menyediakan beberapa lini bisnis. Salah satunya ada juga namanya Kanan Basic, Karya Tinta Studio, dan Kanan Kreatif. Ini tuh 3 anak usaha kami yang bergerak di bidang yang ibaratnya masih satu jalur dengan Tangan Kanan Production itu sendiri. Seperti misalkan Kanan Basic ini kita nyediain kaos polos untuk teman-teman yang ingin menjadi reseller kaos polos berkualitas, atau buat teman-teman konveksi yang butuh kaos yang berkualitas bagus untuk disablon di konveksinya. Dan biasanya ini untuk konveksi-konveksi di luar Pulau Jawa ya. Dan yang kedua ada namanya Karya Tinta. Nah, kalau yang ini tuh anak usaha di kami untuk di bidang packaging dan label, karena banyak juga yang request kami sediain juga dong produksi label dan packaging. Ya udah, kita bikin deh anak usaha ini. Jadi teman-teman juga bisa order langsung ke anak usaha kami. Lalu yang terakhir ada namanya Kanan Kreatif Studio, dan kalau yang ini bergeraknya di bidang fotografi dan desain grafis. Nah, untuk cabang kami sendiri sekarang sudah ada 2 di Bandung, yaitu ada di Jalan Sanggar Kencana dan di Komplek GBA. Mungkin teman-teman juga sudah cukup familiar dengan alamat-alamat itu ya. Nah, kita lanjut ke 5 tips dari kami saat ingin memulai bisnis konveksi. Yang pertama, buat rencana keuangan dulu. Nah, mungkin teman-teman yang ingin memulai bisnis konveksi juga pasti bertanya-tanya, loh kok kenapa keuangannya dulu yang disiapin? Nah, jawaban kami simple. Kalau bisnis konveksi itu sebenarnya alurnya gitu-gitu aja dari 10 tahun lalu. Proses produksi kaos sablon itu sama. Beli bahannya dipotong, disablon, dijahit, udah beres. Semuanya sama persis. Yang membedakan apa antara konveksi kecil dan besar? Yang membedakan itu adalah kapasitas produksi, manajemen kerja, dan yang satu lagi ada relasi. Nah, jadi saat ingin memulai bisnis konveksi, yang pertama menurut kami penting adalah membuat rencana keuangannya. Rencana keuangannya ini contohnya adalah seperti membuat list atau daftar apa saja yang dibutuhkan saat ingin memulai bisnis konveksi ini. Jadi nanti teman-teman tahu duitnya yang dibutuhkan berapa dan yang bakal dipakai berapa. Dan yang paling membedakan antara bisnis konveksi dan clothing brand adalah di nilai modalnya. Kalau modal untuk bisnis konveksi itu umumnya besar, bisa yang pasti sih di atas 15 juta sampai 20 juta. Kenapa? Karena yang kita beli itu mesin. Nah, cuman ada beberapa tips buat kami kalau pengen belanja di awalnya itu ngirit, yaitu beli mesinnya jangan yang baru, yang bekas aja. Nah, tapi yang bekas harus tahu kondisinya dulu. Jadi jangan beli mesin bekas di perorangan, itu jangan. Mending belinya misalkan di toko yang memang menyediakan mesin-mesin jahit bekas. Itu pasti kualitasnya bagus dan ada garansi. Dan harganya tuh biasanya misalkan kayak mesin jahit tuh yang umumnya harga 6 juta, di sana tuh bisa yang bekas tuh bisa cuma 3 juta sampai 4 juta. Itu kan berarti ngirit, dan sementara kualitasnya nggak beda jauh kok. Yang membedakan kan tangan dari penjahitnya aja dan gimana cara kita memanagenya. Dan yang penting juga kita harus menyiapkan dana untuk operasional dan keperluan umum beberapa bulan ke depan.
baiknya sih sekitar 3 bulan, karena bisnis konveksi ini berbeda dengan bisnis clothing brand. Kalau clothing brand tuh misalkan kita produksi kaos 60.000, kita jual 120.000, ya udah tinggal kita kurangi biaya marketing. Nah, berbeda dengan itu, kalau bisnis konveksi itu ibaratnya kita produksi harganya 60.000, terus kita punya biaya produksi sekitar X rupiah, dan itu tuh belum termasuk biaya-biaya yang tidak terduga. Nah, ini yang harus kita persiapkan dari awal. Yang kedua, yang nggak kalah penting, yaitu pembagian job desk harus jelas, terutama antara foundernya. Nah, pembagian job desk ini kenapa harus clear dari awal adalah agar nggak ada dari setiap member atau founder ini yang merasa kerjanya terlalu capek atau kerjanya terlalu ringan. Nah, ini dengan pembagian job desk yang jelas, semua akan bisa berinovasi pada bidangnya masing-masing. Oh ya, selain itu bisa punya tanggung jawabnya juga di masing-masing. Karena kan kalau bisnis konveksi ini yang paling sering terjadi kan kita ada kesalahan produksi atau cacat produksi. Nah, itu yang harus kita minimalisir. Nah, untuk tips yang ketiga yaitu fokus pada satu segmen produk. Untuk tahu kita fokusnya pada produk apa, kita harus tahu dulu sumber daya manusia kita itu atau si tukang jahit kita tuh spesialisnya di produk apa. Karena nggak semua tukang jahit bisa mengerjakan semua jenis produk. Misalkan tukang jahit kaos itu nggak bisa ngejahit celana chino, itu nggak bisa. Biasanya tukang jahit kaos itu dengan kemeja. Nah, misalkan seperti kami dulu tukang jahitnya spesialisnya rata-rata kaos sama kemeja. Jadi kita fokusnya ya udah di 2 segmen produk itu aja. Kita nggak ngambil kayak jaket atau celana tuh dulu nggak ngambil. Jadi kita fokus dengan yang ada dan kita maksimalin. Kenapa kayak gini? Kalau misalkan teman-teman terlalu ngacak, misalkan teman-teman pas mulai bisnis konveksi menyediakan semua jenis produk, misalkan parka, jaket bomber, terus kaos, semua dibikin, itu tuh nggak akan maksimal pada produktivitasnya dan pada hasil akhirnya. Karena tukang jahit kaos kalau disuruh ngerjain jaket, ngerjainnya pasti lama. Ngerjain kaos sehari bisa dapat 40 piece, tapi kalau ngerjain jaket paling dapatnya 1 piece, 2 piece, 3 piece. Itu kan udah bisa terprediksi ya ruginya segimana, terutama rugi dari segi waktu. Tips yang keempat ini adalah memulai mengembangkan relasi terutama dengan supplier bahan baku, yaitu kain. Nah, kalau kami dulu pas mulai bisnis konveksi itu, karena kami tadi kan sebelumnya jelasin tuh, kita sebelumnya juga memulai bisnis clothing brand. Jadi kita tahu tuh di Bandung, terutama di Bandung ya, toko-toko kain yang kualitasnya bagus dan harganya cocok dengan kami itu apa aja. Dulu kami langsung kerjasamanya sama Penito. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau mengembangkan relasi dengan supplier bahan itu, kita bisa stabil dari segi kualitas bahan. Nah, pernah nggak sih teman-teman produksi ke konveksi, pertama kali kualitas bahannya bagus, nyaman, super soft, tapi pas yang kedua kok berubah-ubah. Nah, itu yang nggak bagus. Yang bagus tuh sebenarnya konsisten aja, bahannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kita jaga terus. Nah, tips yang terakhir dari segi marketingnya jangan monoton. Nah, yang bakal membedakan antara satu konveksi dengan yang lain adalah yang pasti dari segi marketingnya. Gimana cara kita menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan ke customer kita, gimana cara kita menarik perhatian mereka dengan konten-konten kreatif kita. Nah, itu yang harus teman-teman pikirin juga, karena kalau kita cuma ngepost proses produksi, kita ngepost hasil produksi, orang tuh juga udah aja produksi di tempat yang lama yang sudah langganan kayak gitu, dan nggak ada ketertarikan untuk mencoba ke konveksi yang baru. Nah, di tangan kanan dulu kita memulainya itu dengan sosial media marketing, terutama di Instagram. Jadi di Instagram kami pasti berbeda dengan konveksi yang lain. Kalau konveksi lain tuh ngepost proses produksi, ngepost lagi ngejahit baju segala macam. Kami juga ada post yang kayak gitu, tapi mayoritas post kami itu adalah tentang edukasi untuk teman-teman yang mau memulai bisnis clothing. Kenapa? Karena memang mereka itu target market kita. Nah, dulu banget pas pertama kali mulai itu, kita sempat bikin post kayak gini nih. Jadi postnya ini kita memberikan rekomendasi toko bahan apa sih yang bagus di Bandung, dan kita bikin beberapa listnya, dan itu impactnya cukup besar karena like-nya aja sampai 200, padahal gitu dulu followersnya cuma 30 atau 50 orang,
Dan yang save tuh sampai sekarang pas kita cek udah 800, yang nge-share-nya udah 200. Dan ini gede banget, sangat besar jadinya. Dulu triggernya dari sini untuk kita mengembangkan dari segi sosial media di Instagram terutama ya. Nah, terus ada juga yang nanya, lebih susah bisnis clothing line atau konveksi? Jelas konveksi, karena dari segi modal lebih besar, terus dari segi saat menjalankannya juga lebih susah. Nah, tapi poin plus dari bisnis konveksi ini, kita bisa merekrut banyak pegawai, terutama penjahit ya. Jadi kita ibaratnya bisa menciptakan lapangan kerja juga. Nah, itu sih yang menurut kami menjadi kepuasan tersendiri saat menjalankan bisnis konveksi. Kurang lebih begitu. Kalau ada yang mau nanya bisa di komen YouTube ini ya.